Dasar ganteng. Oke, kita mulai ke Bu Tati ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Koordinator Sultra Cerdas, Bapak Ibu Super Trainer Quizzes 2021, serta Bapak Ibu peserta pelatihan pemanfaatan Quizzes dalam pembelajaran batch 2. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di room Teams ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari para super trainer yang luar biasa, meski kita harus melaksanakannya secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan pemanfaatan Quizzes batch 2 yang diselenggarakan oleh Quizzes Indonesia bekerja sama dengan Sultra Cerdas dan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya meningkatkan kompetensi guru di era pendidikan 4.0. Pelatihan ini mengusung tema pembelajaran menyenangkan berbasis Quizzes. Dan izinkan saya, Sul Fajriani Indah, memandu kegiatan pembukaan ini. Selanjutnya, kegiatan pembukaan ini akan kita laksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita mengawali kegiatan kita malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Saya share screen. Ini udah. Mohon izin Bu Indah, audio Bu Indah tidak tershare. Audionya bisa di-share Bu Indah. Halo Bu Indah. Iya Pak. Audionya di share dulu, share audio. Oh iya. Ya ini belum bunyi nih.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya acara ketiga, kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Baharudin SPD, Eskom MPD, selaku Koordinator Sultra Cerdas, sekaligus beliau adalah Super Trainer Quizis 2021. Kepada Bapak Baharudin, disilakan. Mohon izin Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Bapak Ibu Super Trainer Quizis, Bapak Ibu peserta workshop yang sama berbahagia. Mari tak henti-hentinya senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana berkat limpahan rahmat, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini, pada kesempatan ini, meski kita tak bisa bersua secara langsung, kita bisa bersama-sama dalam rangkaian aktivitas menimba ilmu, berbagi pengetahuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Selaku Muslim juga tak lupa saya menghaturkan salam dan salawat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan yang baik. Bapak Ibu yang sama berbahagia, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan ini. Jadi kegiatan ini insya Allah akan dilatih oleh 3 super trainer quizis yang alhamdulillah semua kami bertiga ini berada di komunitas guru Sultra Cerdas dan menginisiasi kegiatan ini dalam rangka mencoba membagikan sedikit ilmu pengetahuan yang Tuhan Maha Kuasa berikan kepada kami, semoga bisa membawa manfaat untuk pendidikan kita di sekolah. Workshop ini kami beri tema Fun Learning with Quizzes. Jadi belajar menyenangkan dengan quizzes. Ini sudah batch 2 periode kemarin, karena kami baru saja dilantik menjadi Quizis Super Trainer Indonesia dari Quizis Indonesia, sehingga kami mencoba membuat formasi training ini secara kolaborasi dari 3 super trainer, dan alhamdulillah sejauh ini dari formulir yang kami bagikan terdaftar ada sekitar 406 orang peserta, ya, terbagi di seluruh provinsi seluruh Indonesia, dan satu kesyukuran yang luar biasa sebagai tuan rumah, Sulawesi Tenggara itu menempati posisi peserta terbanyak, bukti bahwa guru-guru Sulawesi Tenggara alhamdulillah begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ini menjadi benih-benih semangat untuk kita terus belajar, meningkatkan kompetensi guna perbaikan kualitas pendidikan kita, lebih spesifik pada proses pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kami sangat bersyukur tentunya ini mendapatkan support yang luar biasa dari Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai informasi bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan dua penghargaan ketika selesai menyukseskan kegiatan ini dengan menyelesaikan tugas-tugas. Itu yang pertama, kami akan berikan sertifikat dari
Sultra Cerdas. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat dari Quizizz Indonesia. Jadi 2 sertifikat ini akan menjadi lisensi. Insya Allah Bapak Ibu ke depan juga akan sangat mungkin dari kiprah Bapak Ibu memanfaatkan aplikasi Quizizz ini, sangat mungkin Bapak Ibu bisa menjadi Quizizz Super Trainer di sesi nominasi berikutnya. Baik, barangkali tak perlu berpanjang lebar guna efektifnya waktu. Mohon izin barangkali Pak Kadis untuk membuka kegiatan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Indah. Iya, terima kasih Pak Bahar. Demikian tadi sambutan pertama yang disampaikan oleh Bapak Baharudin, SPD Eskom MPD selaku Koordinator Sultra Cerdas sekaligus Super Trainer Quizizz 2021. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kata sambutan kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Asrun Leo M. Home PhD, sekaligus kami meminta kesediaan Bapak untuk membuka kegiatan pelatihan Quizizz Batch 2 ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Mohon izin Pak Kadis, ini lagi mute mikrofonnya. Ya. Baik. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati ya komunitas guru ya yang tergabung dalam Sultra Cerdas, para peserta workshop. Alhamdulillah malam ini kita bertemu dalam tentu suasana yang menyenangkan sesuai dengan tema dari kegiatan ini, pembelajaran menyenangkan berbasis kuis. Ya. Tentu saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ya dan memberikan penghargaan kepada komunitas guru yang tergabung dalam Sultra Cerdas ini. Inisiatif yang sudah dilakukan ini adalah cara kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran kita dan yang akan berujung pada meningkatnya kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara. Kita sangat memerlukan orang-orang yang mempunyai inisiatif ya seperti apa yang sudah dilakukan oleh komunitas guru Sultra Cerdas ini. Ini adalah salah satu kegiatan yang didukung penuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saya kira karena ini kegiatan yang memberikan ruang ya dan peluang kepada guru-guru, hanya guru bahasa Inggris saya kira, tetapi ini adalah semua guru ya. Model pembelajaran ini ya sekaligus ini sebenarnya yang model pembelajaran yang menyenangkan inilah sebenarnya inti dari pembelajaran komunikatif itu ya. Di beberapa kegiatan pembelajaran yang saya ikuti ya baik di dalam maupun di luar negeri ya, instruktur pada umumnya sudah memulai pembelajarannya itu dengan menghubungkan antara pengetahuan awal siswa dengan pengetahuan yang akan untuk mata pelajaran apa saja. Jadi permainan yang ada pada kuis yang ada pada mobile phone itu dimanfaatkan. Jadi semua siswa itu kan sekarang
pasti memiliki handphone ya, atau memiliki mobile phone yang di dalamnya itu sebenarnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik, dan juga kita bisa juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya tentu. Nah, untuk itu kita arahkan siswa itu untuk menggunakan Android-nya, menggunakan mobile phone-nya itu untuk keperluan pembelajaran. Di awal pembelajaran kita bisa mengaitkan, katakanlah kita akan mengajar mata pelajaran sejarah tentang pahlawan nasional, katakan seperti itu. Kita sudah bisa membuat kuis awal untuk mengukur pengetahuan awal siswa tentang pahlawan nasional itu. Kita buat misalnya kuis 5 kuis misalnya. Lalu sebelum kita memulai pembelajaran, kita ajak mereka untuk bermain di kuis dulu, menjawab beberapa kuis itu. Nah, saya sudah pernah coba menggunakan ini dan ini menyenangkan sekali ya. Pada saat karena ini kan free ya. Ini tidak berbayar ya. Jadi ini memberikan motivasi yang tinggi kepada siswa untuk juga siswa siap dalam kondisi belajar, siap belajar. Ya. Saya kira banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam kuis ini, dan kita bisa memodifikasi tentunya untuk keperluan pembelajaran kita. Ya. Dan ini tidak terbatas untuk satu mata pelajaran. Untuk semua mata pelajaran bisa didesain melalui kuis ini. Ya. Saya mengucapkan selamat juga kepada para peserta workshop, ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Sultra Cerdas ini, bahwa workshop ini nanti juga akan diberi sertifikat, ya, kepada mereka yang sudah mengikuti workshop ini sampai akhir, ya. Lihat di sini banyak guru dari ada guru sejarah ya, ada Pak Soekardi, ada ada guru ya, ini banyak guru ya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ini lihat wajah-wajahnya, semua hampir semua saya kenal ya. Selamat mengikuti kegiatan ini ya, dan sekali lagi saya atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi sudah dilakukan oleh komunitas guru yang tergabung dalam Sultra Cerdas ini. Mari kita cerdaskan masyarakat Sulawesi Tenggara ini dengan berbagai inovasi-inovasi, dan juga kita giatkan pembelajaran kita supaya pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Selamat mengikuti workshop ini, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan melaksanakan aktivitas kita. Kegiatan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian. Terima kasih Pak Kadis sudah bersedia hadir dan membuka kegiatan ini. Baik, demikian tadi kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Asrun Leo M. Hum, PhD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus beliau telah membuka secara resmi kegiatan pelatihan krisis dalam pembelajaran batch 2. Kepada Bapak kami haturkan terima kasih. Selanjutnya acara terakhir pembacaan doa. Mohon kesediaan Bapak Baharudin untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembukaan ini kita tutup. Disilakan Pak Bahar. Baik, mohon izin Pak Kadis, Bapak Ibu, saya akan memimpin doa ini di dalam agama Islam yang non-Muslim. Kami harapkan untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami ini, berikan kami ilmu yang semakin banyak sehingga kami bisa banyak memberi manfaat kepada umat manusia lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Dengan demikian kegiatan pembukaan workshop atau pelatihan kuisis dalam pembelajaran selesai. Selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan inti pelatihan ini yang akan diawali pemaparan materi oleh Ibu Tati Hasrawati Asana. Halo Bu Tati. Iya, sebentar Pak. Siap. Ya, disiapkan presentasinya sesuai dengan agenda. Bisa tes share screen dulu mungkin Bu Tati. Sebentar dia lagi ini. Loading. Belum kelihatan ya Pak? Sebentar. Oh, ini Windows Explorer-nya udah kelihatan di sini. Iya, sebentar. Nggak mau, mana dia tadinya? Nggak mau. Tadi Pak. Ya, mohon bersabar Bapak Ibu ya, karena kondisinya Iya, ini sini. sepertinya Bu Dari Tati tadi agak ini. sedang nge-lag ini membuka aplikasinya. Iya. Tapi kelihatan Windows-nya Pak ya? Sudah kelihatan Windows-nya ya? kelihatan, kayaknya Kelihatan. Ya ini saya buka ini. aplikasi PDF Sebentar. reader-nya Bu Tati yang ada masalah Iya. sedikit ini.
Ini dari tadi siang ini. Cuma saya pikir tadi sudah berhasil sebentar, terus saya coba lagi. Sebentar. Kalau Ibu Tati ada masalah, nanti mungkin bisa share ke saya, nanti saya bantu share screen atau bagaimana? Ya, Ya, bisa, coba Bu saya Indah coba dulu. nanti share Ya, screen-kan file. Iya, Saya kirimkan dulu ya. oke. Saya coba share screen. Saya ambil alih share screen-nya dulu ya. Ini masih muter-muter terus ini dari tadi. Iya, itu PDF reader-nya yang error itu Bu Tati. Iya. Oh, ini kelihatannya kayak tidak ada PDF reader-nya Bu Tati nih. Itu kebukanya di Microsoft Edge itu. Biasanya sih bisa Pak, kalau saya ini. Kalau Ya, silakan Saya Bu sudah- Indah bisa share Saya sudah screen-nya. coba kirim. ini udah ya, saya coba cek. Sudah. Kayaknya Saya sudah ini coba, saya sudah kirim. udah ya. Oke, Bu Indah saya ini lagi tershare layarnya Bu Indah. Oh ya, sebentar saya cek dulu punya Ibu Tati. Wait. Bu Tati bisa monitor memperhatikan bagian ini untuk mengadmit karena di bagian lobby itu banyak sekali peserta masuk dengan akun external organization ya. Bisa nanti dibantu. Ya, sebentar lagi proses mendownload ini Bu Tati ya. Filenya Bu Tati, kayaknya berat juga nih. Oke udah. Ya, share screen balik. Udah bisa tampil layar saya, Pak Bahar, Bu Tati? Dalam proses, ya, ini udah tampil. Oke, ini Bu Tati ya? Bu Tatinya kayaknya live tadi ya. Baru aja dia live room, nanti pasti kembali lagi tuh. Kayaknya dia gangguan jaringan juga. Sudah Oke. Oke. Udah kelihatan ya. Oke, Bapak Ibu sambil kita menunggu Ibu Tati, ini udah tampil di layar PowerPoint-nya. Materi pertama kita itu adalah pengantar kuisis. Nah, ini sebenarnya akan dipaparkan oleh Ibu Tati, tapi tidak apa-apa sambil menunggu beliau bisa bergabung kembali dengan kita di room meeting Teams kita malam hari ini. Saya mencoba ya menyampaikan sedikit apa sih materi yang akan kita pelajari di materi pertama. Jadi untuk pelatihan kuisis kita Bapak Ibu, ini nanti kita akan mempelajari, menerima materi, beberapa materi, ada pengenalan kuisis, kemudian materi berikutnya bagaimana kita membuat sebuah kuis, di mana kuis ini nanti akan ada 5 bentuk soal yang bisa kita buat, ya seperti biasa mungkin soal-soal yang biasa Bapak Ibu buat ketika ulangan tengah semester, ulangan harian, ya jenisnya maksudnya ada pilihan ganda, ada esai, kemudian jadi nanti kita akan mempelajari seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana menggunakan kuisis ini untuk melakukan presentasi interaktif dengan siswa. Ya, jadi ini tentunya akan menarik buat Bapak Ibu karena menggunakan kuisis ini nanti akan membantu Bapak Ibu untuk
menggunakan media pembelajaran lain yang tentunya mungkin selama kita PJJ ya Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran online tentu ya, tetapi terkadang siswa kita mungkin Bapak Ibu menggunakan Zoom, Google Meet, kemudian Teams, tapi pembelajarannya hanya online, kemudian Bapak Ibu bawa materi, presentasikan materinya. Nah, itu mungkin membosankan buat siswa. Jadi menggunakan quizzes ini nanti Bapak Ibu siswa tidak menjadi jenuh. Kenapa? Karena quizzes ini itu berbasis gamification. Ya, Bapak Ibu tahu anak-anak ya siswa kita itu sangat senang dengan game. Nah, bagaimana model game itu kemudian kita bawa di dalam pembelajaran? Karena kalau kita menghadapkan siswa pada yang namanya game, mereka tidak akan mengenal yang namanya bosan. Nah, sekarang quizzes ini menawarkan kepada kita bagaimana game itu kita bawa ke dalam pembelajaran kita sehingga siswa itu tidak bosan saat kita mengajar. Nah, bagaimana nanti modelnya, yang inilah yang akan kita pelajari. Bapak Ibu jangan yang ada dalam pikiran bahwa karena quizzes itu adalah kuis, jadi yang di kepala kita bahwa yang ada hanya soal-soal. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa quizzes ini selain bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dimodifikasi dalam bentuk game, Bapak Ibu juga bisa melakukan presentasi. Jadi kalau Bapak Ibu biasa memaparkan materi atau pelajarannya dalam bentuk PowerPoint, maka PowerPoint yang lebih interaktif, Bapak Ibu bisa mengajak siswa sekaligus ikut bersama Bapak Ibu dalam proses presentasi. Makanya disebut presentasi interaktif. Dan itu bisa dilakukan di quizzes. Oleh sebab itu kami berharap Bapak Ibu mengikuti penuh kegiatan ini sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui seberapa jauh quizzes itu menarik untuk kita gunakan dalam pembelajaran. Untuk sudah ada Ibu Tati ya? Mungkin yang dimaksud Bu Indah adalah pelibatan siswa dalam proses penyampaian presentasi gitu ya. Betul, Bapak. Ya. Jadi nanti juga kita coba dengan peserta, Pak. Jadi kita coba interaktif nanti dengan peserta. Peserta bisa merasakan ketika menjadi siswa bagaimana kita ikut ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran dengan Bapak Ibu guru kita. Ya, jadi yang kami tampilkan ini Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Tati untuk membawakan materi pengenalan quizzes. Ini ada rundown kegiatan kita selama 4 hari. Jadi hari pertama apa saja yang Bapak Ibu pelajari. Kemudian hari kedua, hari ketiga, dan hari ketiga itu kami gabung materi ketiga dan keempat. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu ikuti dengan Ibu Tati sudah ada ya? Halo Ibu Tati. Ya, siap. Belum ada. Ya, tadi terlempar lagi. Oh gitu ya. Saya kembali coba buka materinya Ibu Tati ya. Tadi kayaknya saya udah download nih. Udah terbuka ini. Ada. Ini lagi ter-share di layar. Sudah di-share Ibu. Udah ya? Ini udah tampil. Ya. Oke. Ya, silahkan Ibu Tati. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat di seluruh penjuru tentunya tidak hanya di Sulawesi Tenggara. Dan terima kasih juga pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah berkenan untuk membuka secara resmi acara kami tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dengan quizzes ini. Saya Tati Hasrawati Asana, saya adalah salah satu quizzes trainer yang baru saja lulus angkatan sama Pak Bahar, dan di sini tentunya masih banyak para senior yang saya yakin sudah bergabung di sini, dan tentunya quizzes ini juga adalah suatu quiz pembelajaran yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar dari kita. Jadi mungkin nanti sifatnya kita sharing pengalaman menggunakan quizzes ini dengan teman-teman. Jika memang ada teman-teman lain yang sudah lebih dulu menggunakan quizzes dan punya ilmu-ilmu baru, kita silakan share. Silakan nanti kalau misalkan memang ada masukan ataupun hal-hal yang bersifat pengetahuan baru untuk di-share tentang quizzes ini, saya persilakan. Cuma lebih
awalnya perkenankan saya untuk membahas sedikit tentang materi kuisis ini. Jadi saya kebagian di materi 1 tentang pengantar kuisis. Nanti materi ini akan kami share, akan di-share melalui grup WhatsApp, atau nanti saya akan memberikan link untuk akses ke materi ini. Baik, slide kedua Ibu Indah. Ya. Dari materi 1 kita akan membahas sekitar kurang lebih 7 dari pengenalan kuisis ini. Yang pertama tentang pengenalan awal kuisis, kemudian bagaimana membuat akun dan mengubah bahasa, kemudian melakukan pencarian kuis publik, mencetak kuis dalam format PDF atau kertas, kemudian menyelenggarakan kuis dalam mode langsung dan klasik, kemudian menyelenggarakan kuis dalam mode PR, dan yang terakhir adalah mengakses fitur laporan. Ya. Nah, apa itu kuisis? Secara pengertiannya adalah kuisis ini adalah salah satu media pembelajaran, aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada para siswa. Saya menggunakan kuisis ini kurang lebih baru sekitar 3 tahun. Jadi tahun 2018 akhir saya mulai menggunakan kuisis ini. Pada saat itu pembelajaran di kelas, dan alhamdulillah saya tergabung di grup guru-guru hebat, salah satunya di IGI, dan kemudian saya masuk dalam komunitas Sultra Cerdas. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Baharudin yang sudah mengizinkan saya untuk bergabung, dan tentunya Ibu Indah serta teman-teman lain yang bergabung di Sultra Cerdas dan komunitas IGI. Nah, kuisis ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah tidak asing ya, dalam artian walaupun sekarang ini di masa pandemi adalah saat yang tepat sekali untuk memasukkan kuisis ini dalam pembelajaran, tentunya kuisis ini juga bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran offline. Next, Ibu In. Nah, apa sih kenapa kita mesti menggunakan kuisis? Apa hal yang menarik dari kuisis ini dibandingkan dengan platform lain atau kuis-kuis lain? Tentunya masing-masing kuis, masing-masing game, masing-masing aplikasi punya kelebihan dan kekurangan, dan tentunya masing-masing orang cocok-cocoknya di mana. Saya suka kuisis, ada yang suka Kahoot, ada yang suka menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, saya termasuk salah satu yang sangat menyukai kuisis ini. Kenapa? Ada beberapa hal yang bisa membuat kuisis ini menarik, yang ada dengan adanya fitur-fitur. Yang pertama tentang kecepatan siswa. Kecepatan siswa ini yang bagaimana? Kecepatan siswa ini di mana pada saat kita menjalankan kuis ini, siswa kita bisa mengukur kecepatan siswa dikendali di kita dan juga kendali di siswa, dalam artian kita sudah menetapkan waktu untuk masing-masing siswa mengerjakan setiap butir soal yang di dalam kuisis yang kita sajikan, ataupun kita sendiri yang mengendalikan kuisis ini ketika kita sedang berinteraksi dengan siswa. Kemudian ada bring your own device, artinya bahwa kuisis ini bisa dimainkan di device apa saja, menggunakan tablet, menggunakan HP, menggunakan laptop. Jadi sangat fleksibel. Kemudian jutaan kuis publik. Apa jutaan kuis publik ini dimaksud gimana? Kalau teman-teman yang sudah sering menggunakan kuisis tentunya sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena di koleksi kuisis ini sangat banyak. Dari seluruh penjuru dunia saya rasa pasti ada. Di Indonesia sudah puluhan juta yang teman-teman guru yang sudah share kuis-kuis mereka di kuisis ini, sehingga kita pengguna kuisis yang baik yang baru, utamanya yang baru tentu saja kita bisa mengambil kuis-kuis yang sudah ada, yang sudah disediakan di kuisis ini. Jadi tinggal menyesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu atau dengan bidang ilmu yang kita minati. Editor kuis, sebagai editor kuis tentu saja karena kita akan ketika kita mengambil kuis dari kuis publik ini, kita tinggal mengedit, kita bisa mengambil sepenuhnya atau kita mengeditnya lagi. Kuisis tidak ingin membuat Anda repot membuat kuis. Tentunya ya dengan adanya tadi kuis jutaan kuis tadi, kita sangat mudah untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah laporan. Laporan apa? Laporan
terkait dengan kuisis yang sudah kita lakukan. Dan laporannya sangat lengkap, kita bisa melihat presentasi kecepatan siswa ketika mengerjakan, kita bisa melihat skor yang siswa dapat, dan masih banyak lagi. Nanti akan kita bahas berikut-berikutnya. Next, Ibu In. Jadi mungkin saya akan menjelaskan secara cepat saja, kemudian nanti kita bisa praktek secara langsung. Nah, bagaimana membuka halaman kuisis? Atau mungkin langsung praktek aja kali ya, Bu Indah ya? Saya coba buka ini saja ya. Saya langsung coba buka quiz. Boleh kalau Ibu Tati sudah bisa share screen? Iya, saya ya, coba boleh. dulu. Ya Ibu, saya coba. Nah, Oke, saya stop sharing dulu ya. Iya, boleh. Ya. Soalnya Silakan, ini slide-nya ada sekitar 25, nanti malah kelamaan kalau hanya bahas iya. ini. Oke, Bu Tati langsung demo aja ya. Iya, iya. Sebentar. Oke. Muter-muter. Gimana Bu Tati? Sebentar, stuck lagi dia. Halo Bu Tati, halo. Iya, sebentar Pak. Ya, Dia ini Bu lagi. Tati ada file PowerPoint-nya nggak? Nggak usah pakai ini kalau ada PowerPoint-nya, buka di PowerPoint saja. Karena Saya kalau mau coba buka ini Pak di ini mau buka browser Pak, karena buka browser, mau langsung Pak. demo. Mau langsung saja. Oh iya, boleh. Silakan. Iya, saya coba dulu. Ini lagi loading. Ini tidak mendukung ini. Ini malah Microsoft Teams yang terbagi di sini. Iya, sebentar. Kayaknya super trainernya harus dihadiahi laptop ini yang baru ya. Sepertinya Pak. Menunggu kayaknya saya. Aduh ya Allah. Perasaan tadi baik-baik saja. Belum kelihatan ya. Halo, Bu Tati. Halo, Ibu Tati. Kayaknya Ibu Tati error connection lagi, Pak Bahar. Bu Tati ini bagusnya memang harusnya dari Ibu Indah yang dia lagi share screen di sini di layar. Ya, karena dia mau menampilkan browsernya langsung, Pak. Dia mau demo langsung ke dashboardnya Quizizz. Iya, itu malah live. Oh iya, saya ini kembali kalau gitu. Jadi Bapak Ibu, kita sambil menunggu Ibu Tati lagi. Kayaknya Ibu Tati error connection malam hari ini. Ibu Tati malam ini itu akan menampilkan hal-hal dasar yang perlu kita ketahui terkait dengan Quizizz.
Jadi Ibu Tati tadi sudah mencoba memperkenalkan kepada Bapak Ibu hal-hal utama apa yang perlu Bapak Ibu ketahui saat Bapak Ibu pertama kali mengakses Quizizz ya, mengakses akun Quizizz. Jadi Bapak Ibu, ini sambil menunggu Ibu Tati saya ngisi ini ya Pak, informasi-informasi terkait Quizizz. Bisa juga Bu Indah menyampaikan rundown materi kita nanti di matriks apa yang ini biar boleh. Tadi saya clear. Kayaknya tadi saya nanti, udah share Pak. Iya, ya, nanti Bu Tatinya masuk ditahan dulu dia biar ini dia beres-beres dulu. Oke, silakan Bu Indah. Oke, Bapak Ibu yang tampil di layar Bapak Ibu saat ini adalah matriks atau rundown kegiatan virtual workshop kita, tema pemanfaatan Quizizz dalam pembelajaran batch 2 ya. Jadi malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan kita ini akan berlangsung selama 3 hari. Malam hari ini itu materi pertama yang diantarkan oleh Ibu Tati Hasrawati Asana, salah satu super trainer yang baru aja terseleksi yang malam ini share dengan Bapak Ibu. Jadi ada kurang lebih 6 poin penting dasar-dasar dari aplikasi Quizizz yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Saya kira kalau yang ini buat Bapak Ibu yang yang sudah familiar ya, tidak asing lagi dengan yang namanya aplikasi Quizizz. Nah, ini hal-hal yang biasa mungkin yang Bapak Ibu sering lakukan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir, yang ikut kegiatan ini bukan sebagian besar ya, tidak semua mungkin, tapi sebagian besar itu pasti sudah mengenal Quizizz. Hanya ingin memperdalam lagi seperti apa sih Quizizz itu gitu. Mungkin yang Bapak Ibu selama ini lihat ya kita cuman gunakan ini Quizizz, bagaimana kita teleport soal-soal publik itu, kuis-kuis publik itu menjadi milik kita, bagaimana kita mohon maaf Pak Bahar, ada back sound kayaknya nih. Online. Ya, selanjutnya ya terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu nanti di hari kedua, jadi di malam ini kita hanya mengenal dulu ya fitur-fitur Quizizz, bagaimana kita bisa memiliki akun Quizizz. Buat Bapak Ibu nanti yang tertarik, Bapak Ibu bisa mengenal Quizizz lebih jauh lagi dengan akun premiumnya. Jadi seperti dengan aplikasi lain Bapak Ibu, kalau tadi di awal sudah dijelaskan bahwa Quizizz itu gratis ya tentunya. Saya kira beberapa aplikasi-aplikasi tertentu itu memang selalu memberikan free trial ya. Dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau Quizizz ini gratisnya mungkin sepanjang waktu Bapak Ibu. Tetapi yang Bapak Ibu miliki dengan akun basic itu, jadi ada akun basic dan ada akun premium. Nah, akun basic ini Bapak Ibu tidak kalah dengan akun premium ya. Tentunya yang namanya akun premium berarti ada fitur-fitur tertentu yang lebih yang tidak dimiliki akun basic. Tapi untuk Bapak Ibu yang masih dasar-dasar, dengan akun basic ini saja sudah sangat luar biasa gitu kalau bisa mengaplikasikan semua fitur-fiturnya itu sudah sangat luar biasa untuk pembelajarannya Bapak Ibu nanti. Nah, kemudian untuk pemaparan nanti materi hari kedua. Nah, nanti di hari kedua besok kita baru belajar Bapak Ibu mengenal bagaimana kalau kita buat kuisnya. Misalnya ada yang ingin buat kuis, saya mau buat kuisnya bentuknya pilihan ganda. Bagaimana mengakses jawabannya, bagaimana dengan sistem penilaiannya, bagaimana kalau saya bawa dia tidak dalam bentuk permainan, tapi saya bawa itu dalam bentuk ulangan harian atau ulangan tengah semester. Nah, nanti kita akan pelajari Bapak Ibu. Jadi nanti dia ada esai, ada jawaban pendek ya, kayak kalau Bapak Ibu biasa buat soal berarti titik gitu ya.
kemudian ada esai, kemudian ada pilihan ganda yang biasa Bapak Ibu lihat juga di aplikasi-aplikasi seperti Kahoot ya. Jadi ini sejenis Kahoot tapi kok ada background ya. Maaf, saya merasa ada background yang mengganggu Pak Bahar. Ya, kita lanjutkan. Sudah ada Ibu Tati? Halo? Oh ya, kita sambil menunggu Ibu Tati lagi Pak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di kuisis ini, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ketika kita kasih kuis itu kita langsung bisa memberikan itu ke siswa, kemudian siswa langsung mengerjakan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kuisis ini Bapak Ibu bisa buat soalnya kemudian bisa diberikan ke siswa itu dalam bentuk PR gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih jauh Bapak Ibu. Nah, bagaimana menyenangkannya siswa, kita beri dia PR tapi dalam bentuk game dan tetap kita yang mengontrol gitu. Nah itu akan kita pelajari nanti di hari kedua. Nah, insya Allah nanti ini akan dibawakan oleh Pak Baharudin ya. Pak Bahar yang nganterin ini ya. Atau nanti saya tukaran dengan Pak Bahar. Nanti Pak Bahar di sesi terakhir biar lebih interaktif dengan peserta. Karena di bagian terakhir ini Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana membuat presentasi PowerPoint tapi bentuknya interaktif. Jadi kalau Bapak Ibu biasa melihat PowerPoint interaktif itu dalam bentuk stream Microsoft atau PowerPoint interaktif yang bentuk PPT itu ya. Di sini ada ahlinya nih, ada Pak Abdul Rahman juga nih. Nah, di kuisis juga kita bisa buat dalam bentuk interaktif Bapak Ibu. Kita malah bisa melibatkan siswa gitu. Misalnya ya, saya ngasih overview-nya saja. Kalau interaktif, kita ingin bertanya kepada siswa, kemudian kita ingin langsung melihat responnya siswa. Nah, kita bisa interaktif menggunakan kuisis. Bapak Ibu ingin tanya, sejauh mana kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, siswa itu bisa langsung, oh si A ini jawabnya dia kurang senang belajar seperti ini. Si B ini sangat senang dengan pembelajaran seperti ini. Nah, atau Bapak Ibu bisa lebih interaktif. Coba tuliskan masalah-masalah yang kamu hadapi saat belajar online. Nanti siswa akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu bisa langsung interaktif tuh berbicara, berdiskusi dengan siswa. Nah, dengan menggunakan PowerPoint, dengan menggunakan presentasi interaktif milik Quizizz ini. Nah, jadi menarik sekali Bapak Ibu menggunakan Quizizz ini. Nah, untuk malam ini seperti yang disampaikan tadi, Ibu Tati sebenarnya akan langsung presentasi ke Bapak Ibu bagaimana kita bisa memiliki membuat akun Quizizz ya, tentunya yang masih yang basic. Saya ini dulu cek dulu Ibu Tatinya. Pak Bahar, Ibu Tati gimana? Hadir. Oh ya, sudah ya. Hadir. Oke deh. Silahkan Ibu Tati, sudah bisa share halo screen. Bu Tati, halo. Iya Bapak, iya Ya, halo Pak. pastikan dulu presentasinya udah bisa tampil gitu ya, biar ini langsung start aja. Yang di browser ini sih sudah tampil Pak, cuma ini asal saya masuk di share konten ini, atau tiba-tiba ini lagi dia loading lagi. Ibu Tati ini dulu, Ibu Tati off-kan dulu kameranya, Iya, biar sudah, tidak berat saya coba, ya. saya coba Kemudian beberapa beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan mungkin Ibu Tati bisa close aja dulu biar laptopnya Ibu Tati ringan gitu, biar mudah share screen-nya. Kayaknya harus cari laptop baru ini kayaknya. Iya, kan tadi udah dibilang sama Pak Koordinator, kayaknya Quizizz ini harus memberikan Ibu Tati ini ya. Oke, silakan. Dari Sultra Cerdas mungkin ada pembagian kali ya. Oh begitu, saya juga lagi menunggu ini Ibu Tati. Silakan Ibu Tati, boleh gambarnya. Jahat sekali. Silakan Ibu Tati ya, diambil. Siap. Saya coba kembali, saya coba share konten, share kembali. Oke.
Apa sudah kelihatan? Belum kelihatan, Ibu. Yang kelihatan browsernya. Browsernya udah Browser kelihatan. sudah ya? Oke. Oke. Oke, udah. Lanjut. Oke. Iya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga tidak tahu ini entah kenapa biasanya lancar-lancar saja. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Jadi kita langsung praktek saja. Jadi sebenarnya sih yang dasar-dasar saja ini saya akan bawakan malam ini, dan tentunya teman-teman yang sudah punya pengalaman tentunya bisa nanti melihat, menyesuaikan. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang terlewat oleh saya, nanti silakan diberi masukan. Jadi sekarang dari browser yang sudah kita pilih, kita akan masuk ke Quizizz. Sorry. Oke. Maaf, tentunya di sini ini karena saya sudah punya akun ya, jadi saya langsung ke sign in saja. Saya sign out dulu, terus kita ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke quizizz.com. Tentunya ada beberapa menu yang bagi teman-teman yang sudah familiar untuk masuk ke beberapa aplikasi-aplikasi, tentunya hal-hal yang ini sudah tidak asing lagi. Yang jelas ketika kita masuk pertama kali dan akan membuat akun di Quizizz. Jadi mungkin tadi Bu Indah sudah menjelaskan juga bahwa ketika kita menggunakan Quizizz ini sangat mudah sebenarnya, karena kita tinggal sign up saja. Catatannya atau syaratnya adalah kita punya akun Gmail. Nah, ini saya sudah punya akun Gmail, saya bisa memilih sign up atau get started ini. Kalau kita sudah punya akun, kita tinggal masuk login atau langsung masuk ke bisnis kita. Jadi saya akan masuk ke sign up, karena kita akan mendaftar pertama. Nah, di sini sudah ada pilihan lanjutkan dengan Google atau lanjutkan dengan Microsoft. Kalau misalkan kita tidak punya akun Google, silakan dengan melanjutkan dengan Microsoft atau dengan daftar dengan email lain. Tentunya nanti akan ada langkah-langkah selanjutnya yang Bapak Ibu silakan ikuti. Di sini saya ambil mudahnya karena memang dari awal saya menggunakannya adalah dengan akun Google, jadi saya akan melanjutkan dengan akun Google. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan memilih akun mana yang mau kita masukkan. Saya akan memilih salah satu dari beberapa akun yang saya punya. Untuk jadi seperti biasa, masuk ke akun yang sudah kita pilih, kemudian masukkan kata sandi. Kemudian berikutnya, nah, ketika kita masuk pertama kali, di sini sudah ada nama saya. Kemudian di sini bagaimana Anda menggunakan akun, bagaimana Anda menggunakan Quizizz. Di sini kita dikasih 3 pilihan: sekolah, keluarga atau bisnis, kantor atau bisnis, maaf, atau keluarga. Kita memilih yang sekolah. Kemudian karena saya adalah seorang guru, berarti saya masuk sebagai seorang guru. Nah, sebagai siswa juga ketika siswa mau punya akun juga, mereka berarti masuknya melalui dengan memilih yang siswa ini. Tapi kalau hanya untuk sekedar join, bergabung bersama guru untuk memainkan kuis, tentunya siswa tidak perlu memiliki akun. Jadi saya memilih yang guru. Nah, masuklah kita ke halaman pertama. Halaman tampilan awal atau halaman beranda awal dari Quizizz kita. Nah, di sini ada beberapa
pilihan, maaf, ada beberapa fitur-fitur dari quizzes di halaman ini. Di sini adalah ada fitur mencari. Nah ini jadi mungkin minta maaf sebelumnya. Jadi mungkin saya akan berjalan aja terus karena memang nanti di materi quizzes, materi yang sudah saya buat itu di situ sudah ada semua runtutannya, jadi nanti yang sesuai matriks, jadi nanti tinggal menyesuaikan saja. Di sini karena kita praktek secara langsung berarti kita akan mengeksplor di materi 1 tentang pengenalan quizzes ini. Nah dari halaman beranda awal di sini ada cari di sini. Sebentar ya, ini ada cari. Nah di sini kita boleh ketika kita mau mencari yang seperti saya katakan tadi beberapa fitur yang menarik di quizzes ini, yang salah satunya adalah quiz publik. Di sini kita bisa memilih atau mencari yang terkait dengan pelajaran yang kita ampu atau hal-hal yang menarik kita atau yang ingin kita cari di quizzes ini. Contoh misalkan karena saya dari sekolah kejuruan, misalkan saya akan mencari tentang hotel misalnya. Sini secara otomatis dia akan memberikan kita beberapa pilihan. Misalkan saya ambil yang hotel vocabulary. Nah, di sini muncul semua yang terkait dengan kata kunci yang sudah kita masukkan. Nah ini enaknya. Jadi ketika kita memang belum siap untuk membuat kuis, tentunya ketika kita akan membuat kuis, kita harus menyiapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Ketika kita akan membuat kuis yang ada dengan gambarnya, otomatis kita akan harus menyiapkan image atau gambar-gambar yang akan kita masukkan. Enaknya di kuis ini adalah kita tinggal mencari atau membuka satu-satu kuis-kuis yang sudah ada, yang sudah tersedia di quizzes. Di sini ada tertulis 7.948 hasil yang ditemukan. Berarti ada sekitar 7.948 kuis yang terkait dengan kata kunci yang sudah saya masukkan tadi. Dari sini mungkin kita tidak sesuai dengan yang ini kita inginkan, kita bisa menggunakan fitur lebih atau more kalau dalam bahasa Inggris. Di sini kita bisa klik, kemudian, nah di sini kita bisa lebih mengerucut hal-hal apa yang akan kita cari. Misalkan kita cari misalkan bahasa Inggris. Kalau tadi kan bahasa Indonesia ya, cari yang bahasa Inggris. Kemudian jumlah pertanyaan 1 sampai 10. Nah, ini sudah ada kategorinya juga atau yang lainnya. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu dieksplor lebih jauh lagi. Nah, itu tadi yang di fitur search atau di pencarian. Kemudian di sini ada ini untuk di sebelah kanan atas ada ke mode siswa. Ini artinya kalau kita mau ke siswa yang menggunakan. Kemudian ini ada gambar lonceng. Ini adalah notifikasi atau pemberitahuan dari quizzes. Jadi kalau ada hal-hal yang baru yang diciptakan atau yang dibuat oleh quizzes, di sini akan ada notifikasinya. Ini karena akun ini adalah baru, berarti di sini belum ada notifikasi. Kemudian di sebelah kiri, ini ada nama akun kita. Nah ini karena ini adalah basic, quizzes yang basic, yang gratis ya. Nah di sini sudah ada tertulis akun dasar. Nah, ini adalah nama pengguna atau nama kita. Kemudian ada buat. Nah ini adalah fitur kalau kita atau menu kalau kita akan membuat quiz baru. Nanti kita akan diberikan pilihan mau kuis, bentuk kuis atau pelajaran. Kemudian cari sama yang tadi ya, kembali ke halaman awal ini. Kemudian kuisku, ini adalah kuis-kuis yang sudah pernah kita buat. Nanti akan tersimpan di sini semua. Jadi baik itu kuis yang hasil karya kita sendiri ketika kita baru pertama kali membuat kuis, ataupun kuis yang sudah kita ambil dari kepunyaan orang lain yang di kuis publik tadi, itu di sini nanti akan menjadi koleksi kita. Nanti kita akan explore lebih jauh lagi dan nanti akan kemungkinan materi ini akan dibawakan oleh Ibu Indah atau Pak Bahar untuk cara membuat kuisnya. Kemudian hasil atau report. Nah, ini adalah tempatnya nanti untuk kuis yang sudah diselenggarakan atau kuis yang sudah dilaksanakan, laporannya. Jadi nanti di sini akan muncul semua laporan-laporan kuis-kuis yang sudah kita lakukan, presentasi yang diperoleh oleh siswa berapa dan seterusnya itu akan ada di sini. Kemudian kelas, kalau
di sini kita boleh, jadi bukan hanya di Google Classroom, di Quizzes ini juga kita bisa membuat kelas sendiri. Tentunya dengan otomatis juga kita bisa mengimpor Google Classroom Quizzes kita ini ke Google Classroom, atau kita mau membuat kelas sendiri juga sangat bisa. Nah, pengaturan ini mungkin tadi yang terlewatkan oleh saya. Di pengaturan di sini, karena di matriks ada ya, itu mengganti bahasa. Ini di sini pengaturan berisi nama akun kita, kemudian, nah ini bahasa. Kalau misalkan kita tidak menyukai dengan berbahasa Indonesia, saya sebenarnya lebih familiar ke bahasa Inggris sebenarnya ya. Bukan bilang mau ke Inggris-Inggrisan, enggak. Cuma memang kayaknya lebih cepat nyambung ya, sekaligus tentunya kita melatih bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman tetap ingin yang di bahasa Indonesia, silakan ditetapkan yang di sini. Sini ada berapa? Mau bahasa Prancis, Belanda, ada semua, dan yang bahasa Indonesia. Di sini kita ditawarkan untuk memperbaharui kata sandi. Kalau tidak digunakan juga nggak apa-apa. Kemudian udah. Nah, ini yang untuk di pengaturan. Kemudian masih di sebelah kiri di pengaturan menu ada meme. Nah, meme ini adalah ketika kita ini asiknya itu di sini karena akan muncul karakter-karakter atau meme yang memang Quizzes sudah menyediakan di dalam Quizzes ini. Koleksinya sangat banyak, dan enaknya juga kita bisa membuat meme sendiri. Di sini ada nanti membuat meme, tapi itu nanti mungkin bagiannya Bu Indah ini. Kemudian koleksi, nah ini koleksi, kita akan bisa membuat koleksi, kita akan seperti di folder, kalau di komputer atau di laptop, kita bisa mengelompokkan koleksi-koleksi kita. Profil mengenai kita tadi, kemudian ini keluar. Saya akan masuk ke akun saya supaya bisa kita lihat. Mudah-mudahan masih kelihatan share screen saya ya, Ibu Indah. Ibu. Ya, kelihatan. Terima kasih. Ya, nah ini akun saya. Masih ya. Nanti sambil, oh saya belum ini tadi. Saya belum sign out dari sini. Sebentar. Saya keluar. Keluar. Saya akan masuk ke ini. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh kita sambil diskusi. Ya, saya akan masuk di akun saya. Ya, Bapak Ibu, sambil Ibu Tati memaparkan materi, jika ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait materi yang sedang dijelaskan oleh Ibu Tati, boleh Bapak Ibu mengetikkan di room chat, nanti saya bantu membacakan pertanyaan Bapak Ibu. Ya, sini ya, gendong dia. Ganti bajunya ya. Ya. Ibu Tati tolong diaktifkan mikrofonnya, tadi ada back sound, saya sempat memute mikrofon peserta yang menimbulkan back sound. Halo, Ibu Tati bisa monitor suara saya? Mikrofonnya bisa di-on-kan kembali, Bu Tati? Sudah. Oke, silakan lanjut. Ya, baik Bapak Ibu teman-teman, ini adalah akun Quizzes yang biasa saya gunakan. Nah, di sini sudah banyak yang saya gunakan. Jadi yang terkait dengan mata pelajaran saya sendiri, kemudian yang hanya sekedar permainan ke anak-anak, kemudian ada beberapa listen atau pelajaran. Jadi enaknya ini Quizzes ini karena dengan perkembangnya sekarang, kalau yang waktu dulu-dulu kita hanya taunya quiz saja. Jadi memang dari Quizzes ini sudah memperbaharui lagi, sudah meningkat lebih jauh lagi. Kita sudah bisa membuat presentasi yang interaktif. Jadi yang seperti yang tadi saya contohkan pilihannya. Nanti sebentar mungkin kita akan lihat. Kemudian dari beberapa latihan-latihan, saya punya anak
Jadi enaknya itu gini. Jadi sebenarnya kuis ini kalau menurut saya bukan hanya guru ya yang ini. Kalau misalkan ibu rumah tangga atau teman-teman lain yang di bidang lain juga mau menggunakannya, sebenarnya bagus karena antara lain saya menggunakan ini ke anak saya. Jadi saya mencarikan dia di kuis publik untuk latihan-latihan soalnya. Saya ambil, kemudian saya jadikan koleksi saya. Nah, ini yang saya suruh anak saya untuk mengerjakan, dan dia sangat senang mengerjakannya. Nah, kemudian apa lagi ya? Hilang ya? Ya, kemudian sampai di mana tadi ya matriksnya? Mengubah bahasa sudah, tampilan beranda, ya. Nah, kita akan menyelenggarakan kuis Bapak Ibu. Jadi saya akan sebelum kita lanjut lagi, saya punya kuis di sini. Kita akan bermain bersama-sama. Jumlah pertanyaannya tidak banyak. Ini hanya ada 10 pertanyaan. Kita akan lihat. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, teman-teman masuk ke quizzes.com atau joinmyquiz.com. Kemudian nanti kita akan bermain bersama. Saya punya 10 pertanyaan. Di sini saya menggunakan instructor pace. Artinya saya akan mengendalikan kuis. Jadi kalau yang klasik ini kan dari waktu yang sudah kita tetapkan untuk masing-masing kuis, nanti akan ketika waktunya itu habis, soal akan berpindah. Nah, kalau yang instructor pace ini kita guru yang akan mengendalikan. Ibu Tati mungkin bisa memperlihatkan kode join-nya. Bapak Ibu diajak oleh Ibu Tati untuk mengenal Quizzes lebih jauh. Bapak Ibu boleh ketik di browser quizzes.com. Silakan. Nanti ada join Quizzes. Ini sudah ada kode gamenya yang di-share oleh Ibu Tati. Bapak Ibu silahkan biar bisa mengenal seperti apa Quizzes dari sisi siswa. Jadi di sini kodenya 705112. Jadi secara umum jumlah digit atau jumlah angka yang disediakan di kode ini umumnya adalah 6 digit. Nah, ini adalah tampilan ketika saya memilih yang instructor pace tadi. Artinya saya akan mengendalikan, saya sebagai guru yang akan mengendalikan jalannya kuis ini. Kalau yang klasik nanti akan kita lihat seperti apa. Yang jelas yang klasik itu soal akan berpindah sesuai dengan waktu yang sudah kita berikan pada pengerjaan masing-masing soal. Ya, sudah ada 11. Nah, sebagai tambahan bahwa ketika kita sudah menyelenggarakan kuis yang model klasik itu, ketika kita sudah start, jika ada siswa atau anak kita yang terlambat untuk mengikuti, dia masih bisa ikut serta. Ya, kita 1 menit lagi, 28 orang, sudah 29. Ya, kita tunggu 1 menit lagi. Setelah itu kita akan mulai. Kuisnya enggak susah, soalnya hanya mengenai pengenalan kuis ini aja, yang dasarnya aja.
mengefisienkan waktu, Bu Ya, Tati kita bisa mulai. di start ya. Kita mulai. Iya. Ya, Oke. sambil yang lain Baik, bisa kita mulai join. Bapak Ibu. Nanti yang lain bisa join belakangan. Enaknya ada musiknya. Jadi anak-anak itu ini. Dari 49, dari 50 orang, dari 63 ya, 59, 52 yang sudah menjawab, 53. Ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, kita lihat dulu di sini ada list. Ya, ada Bapak Atep yang menduduki peringkat pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Waktunya 20 detik. Iya, waktu habis. Kita lihat. Nah, di sini ada leaderboard. Kita bisa melihat posisi siswa kita. Nah, di sini gregetnya bermain ini. Itu enak sekali. Masih Pak Atep yang paling atas. Soal nomor 3. Mungkin soalnya gampang sekali ya. Cepat sekali menjawab. Dan waktunya memang hanya 20 detik. Oke, time's up. Kita lihat siapa yang masih di peringkat pertama, masih Bapak Atep, di berikutnya Bapak Muhammad Arif. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Waktu 30 detik, agak lama sedikit. Waktu habis. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Kayaknya masih Pak Atep. Iya. Wah, benar semua nih. Muridnya, siswanya cerdas-cerdas. Dapatkah kita menambahkan gambar pada kuis? Oh, ini sangat cepat nih. Ya, leaderboardnya kayaknya ini ya, masih yang pegang ini juara bertahan. Iya, pertanyaan berikut. Pertanyaan ke-6, masih 3 pertanyaan lagi. Masih Pak Atep, Pak Muhammad Arif, dan Pak Misbah. Nah, ini yang pilihan.
Nah, waktu ini sebenarnya bisa juga kita kendalikan ya. Cuma karena di sini saya melihat teman-teman yang masih menjawab susul menyusul, sehingga waktunya pas. Kalau di instructor page kita bisa langsung saja melanjutkan juga bisa, atau menunggu waktunya habis. Habis waktunya. Kayaknya masih Pak Atep ini. Nanti dapat voucher. Pak Atep Nugraha dan Pak Muhammad Arif. Lanjut kita ke pertanyaan ke-9. Waktunya 30 detik. Iya, dan soal yang terakhir. Nih, juara quiz. Ibu Caca naik ke peringkat kedua. Oke, ini adalah pertanyaan yang terakhir.